Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elvira Wirza. Saya merupakan dosen pada program studi transportasi laut Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Bidang keilmuan dan pengajaran yang saya tekuni berkaitan dengan transportasi, khususnya transportasi laut, yaitu ekonomi, transportasi, kepelabuhanan, logistik, dan pengembangan sumber daya manusia pada sektor transportasi laut. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif, konseptual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan nyata dalam bidang transportasi laut. Pada kesempatan saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ekonomi transportasi. Ekonomi transportasi merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait penerapan prinsip ekonomi pada penyelenggaraan transportasi, khususnya transportasi laut. Materi pembelajaran mencangkup konsep dasar ekonomi di sektor transportasi, karakteristik permintaan dan penawaran jasa transportasi laut, struktur pasar, biaya dan tarif angkutan laut, investasi dan pembiayaan infrastruktur angkutan laut dan pendukungnya, ekonomi pelabuhan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai hubungan antara transportasi laut dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, konektivitas wilayah, distribusi logistik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan nasional. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa dibekali bagaimana cara mengevaluasi proyek transportasi yang disusun menjadi suatu laporan sehingga mahasiswa mampu menilai kelayakan dari suatu proyek transportasi berdasarkan data dan metode analisis yang relevan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 5, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur teknis dalam kegiatan operasional dan dokumen transportasi laut. Kemudian CPL 6 mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan manfaat ilmu tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam industri maritim yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep karakteristik peran ekonomi transportasi laut dalam sistem logistik dan perekonomian. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis permintaan, penawaran, struktur pasar, biaya, tarif, dan kinerja layanan angkutan laut dengan data yang relevan. Selanjutnya CPMK 3 dan CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan investasi eksternalitas dan keberlanjutan sektor transportasi laut serta mampu menyusun dan mempresentasikan proyek analisis ekonomi layanan secara etis dan kolaboratif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi melalui presentasi interaktif yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, bisa melalui Kahoot, Mentimeter, dan lain-lain. Kemudian interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selanjutnya, asesmen atau sistem penilaian dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen diagnostik melalui pertanyaan awal untuk mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya. Yang kedua, asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, terakhir asesmen sumatif untuk penilaian capaian akhir dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan student-centered learning.
yaitu mengkombinasikan beberapa metode seperti proyek based learning, studi kasus, kolaboratif learning, dan presentasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi dari ahli lainnya. Juga berasal dari jurnal-jurnal reputasi yang memiliki nilai kebaruan sehingga mahasiswa mengikuti perkembangan terkini berkaitan dengan ekonomi transportasi laut dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi transportasi dengan materi pada pertemuan 4, yakni permintaan dan penawaran jasa transportasi laut. Mari kita simak. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini nih? Sehat atau mau ada yang sakit? Oke, coba kita berhitung dulu nih. Yang hadir di kelas pagi ini berapa orang ini? Totalnya berapa? 20. Ada nggak 20 ini? Atau jangan-jangan ada satu orang yang masih belum bangun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cukup lengkap ini. Nanti absen nama-namanya akan saya catat ya. Oke, nah ini sekarang kita pertemuan yang keberapa? Oke, pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat akan membahas mengenai permintaan dan penawaran transportasi. Nah, ini sebelum kita memasuki materi yang pertemuan keempat, saya berikan, kita mainkan games dulu ya, kuis nih. Nggak bisa nih. Oke, nah ini bisa kalian dibuka ini menti.com, masukkan itu alamatnya. Sudah belum? Pertanyaan pertama sudah bisa dibuka? Oke, kita lihat ya pertanyaan pertama. Oke, kita mulai. Oke. Sudah ada yang masuk. Udah ada 2 orang yang masuk. Yang lainnya apakah sudah mulai bergabung? Silakan jawab pertanyaannya. Tiga 13 responden, 14 responden. Nggak keluar ya. Oke, 17 responden. Oke, 19 siapa? Oke, siapa lagi? Oke, ini pertanyaan pertama, apa yang membuat orang menggunakan kapal laut? Supaya hemat, biaya lebih murah. Oke. Nah, ini jawabannya. Oke, untuk menyeberang lautan, biaya lebih murah, biaya lebih ekonomis. Nah, supaya hemat, lebih murah untuk hemat, menjangkau lebih luas, menyeberang antar pulau. Oke, ini 12 ini baru yang jawab.
13. Kapasitas barang banyak. Oke, berarti sudah banyak nih yang tahu berkaitan dengan transportasi laut. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Oke, nah ini kenapa kita butuh transportasi. Nah, ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran transportasi. Nah, ini alasannya tadi yang kalian jawab itu, kenapa kita menggunakan kapal laut. Nah, ini jawabannya bisa ada di sini. Yang pertama itu membantu perkembangan ekonomi, kemudian menjangkau jarak yang lumayan jauh. Oke, mass production itu membawa dalam skala besar, barang skala besar gitu. Kemudian juga untuk perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Nah, ini tadi hal-hal yang membangkitkan atau melatar belakangi orang-orang untuk membutuhkan transportasi. Nah, ini karena tadi topiknya adalah transport demand dan supply analysis. Nah, ini konsep awalnya itu ada permintaan, ada penawaran, kemudian ada harga yang harus dibayar. Nah, ini yang berkaitan dengan transport demand supply. Ini gambaran umumnya. Ada permintaan, pasti ada yang menawarkan. Kemudian ada harga yang harus kita bayar, dan harga yang kita bayar itu barang-barang atau permintaan transportasi yang kita butuhkan itu karena kita butuh konsumsinya ini, karena kita ada kebutuhan. Oke, selanjutnya, nah ini secara umum, ini yang tadi penjelasan secara umum. Nah, ini generalnya, secara umum gambarannya. Di sini ada permintaan transportasi tadi karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan, makanya ada penawaran, ada pihak-pihak yang menawarkan jasa transportasinya. Nah, jasa transportasi itu berbeda dengan permintaan dan penawaran. Untuk jasa transportasi itu berbeda dengan permintaan dan penawaran dalam hal barang ya. Kalau misalkan kita butuh pensil atau buku, berarti kan kita meminta atau permintaan kita itu buku dan pensil, tetapi bentuk nyata permintaannya tetap buku dan pensil. Nah, berbeda dengan transportasi yang kita minta apa? Jasanya, bukan kita minta bus atau kereta atau pesawat, tetapi jasa angkutnya. Nah, itu hal yang unik dari transportasi. Oke, jadi itu keunikan dari jasa transportasi itu seperti itu. Kita tidak butuh barangnya ya, tapi kita butuh hal-hal atau layanannya atau jasanya. Jadi permintaan dan penawaran dalam transportasi itu adalah permintaan dan penawaran terkait dengan jasa. Nah, jasa transportasi itu membutuhkan namanya moda transportasi. Kalau untuk transportasi darat, apa modanya? Apa? Mobil, apalagi? Motor, kemudian bus, kereta masuk gak? Masuk, oke. Nah, itu kalau untuk di darat tadi yang kita sebutkan ada kereta, mobil, sepeda motor, sepeda. Nah, itu moda transportasi darat. Nah, kalau untuk transportasi laut, kapal, ada lagi nggak yang takbut, apalagi? Jenis-jenis kapal, sampan, perahu, apalagi? Jadi semua angkutan laut yang bergerak di atas perairan, nah itu angkutan laut. Kalau untuk angkutan udara udah pasti, yaitu pesawat, moda transportasinya. Oke, nah transport demand ini apa? Permintaan akan jasa transportasi. Nah, permintaan akan jasa transportasi itu timbul karena ada sini nih tulisannya,
Apa? Yang digaris tebal. Konsumtif berarti konsumsi. Oke, konsumsi yang kita butuhkan. Jadi permintaan transportasi itu timbul karena ada kebutuhan dari pengguna jasanya. Misalkan di sini yang paling jauh tinggal di mana ini? Ada yang tinggal dari Mentawai? Tidak ada. Ada yang di mana? Kepulauan Riau. Yang pulang ke rumahnya harus naik kapal. Oh, naik pesawat. Oke. Berarti nggak ada yang butuh kapal loh ya di sini. Oke, jadi biasanya itu kebutuhan atau permintaan transportasi laut terutama kapal itu timbul untuk sebagai konektivitas antara pulau satu dan pulau lain karena ada kebutuhan, makanya timbullah permintaan transportasi. Nah, ini flowchartnya nih. Permintaan itu timbul karena apa? Karena ada untuk kebutuhan working apa? Bekerja. Vacationing, liburan. Kemudian shopping, nah ini yang cewek-cewek biasa nih, belanja. Dan manufacturing apa ini? Manufacturing itu produksi, jadi ada pabrik, bisa untuk pembangunan proyek. Nah, ini manufacturing ini adalah pabrik. Jadi permintaan transportasi itu timbul karena aktivitas-aktivitas ini, kebutuhan aktivitas ini. Oke. Nah, kita lanjutkan tadi transport demand. Sekarang kita masuk ke transport Oke, nah ini tipe-tipe dari permintaan transportasi. Nah ini permintaan transportasi itu ada yang konstan, deterministik, sama stokastik. Konstan ini apa ini? Coba penjelasannya bisa. Oke, konstan tetap. Berarti kalau misalkan permintaannya sekarang 5, ya berarti akan 5 terus. Kalau deterministik, kalau kita belajar matematika itu ada yang namanya kurva regresi, yang dia akan naik. Kalau permintaannya naik, dia akan naik. Kalau permintaan turun, dia akan turun. Nah itu. Kalau stokastik ini dia acak, tidak beraturan. Jadi permintaan transportasi ini bisa konstan, deterministik, dan stokastik. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permintaan jasa transportasi. Ini kurvanya bisa, ada yang bisa mengartikan kurvanya ini? Permintaan transportasi tumbuh karena 2 faktor. Faktor apa? Bisa dibaca itu. Faktor pertumbuhan, growth of the volume. Apa? Volume apa? Jumlah. Jadi misalkan nih, kita membawa hasil produksinya Padang Pariaman, misalnya apa ini? Kelapa misalnya. Kalau kelapanya itu musim ini hanya 1 truk, kemudian musim berikutnya misalkan musim ini 1 ton, musim berikutnya 2 ton, maka akan menambah permintaan transportasinya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan transportasi itu adalah pertumbuhan atau penambahan jumlah dari yang akan dilayani oleh jasa transportasi. Oke, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin kita diskusikan? Silahkan dari sisi kiri, tengah, kanan. Oke, silahkan Raffi. Izin bertanya. Oke. Kenapa permintaan dan penawaran dalam transportasi laut itu berbeda dengan permintaan dan penawaran dalam teori ekonomi? Oke, saya jawab langsung ya. Kalau di dalam jasa transportasi, kenapa berbeda dengan permintaan barang gitu misalkan? Karena kenapa? Dalam transportasi
tadi yang kita sampaikan bahwa kita membutuhkan modanya itu seperti bis, mobil, kereta, kapal, pesawat, itu membutuhkan biaya yang besar untuk kita mengadakan atau membeli, atau misalkan bis tadi, atau kapal lah, kalau kita transportasi laut kan kapal. Nah, kalau seandainya permintaan akan transportasi laut meningkat, tidak serta-merta penyedia jasa itu akan memberi kapal. Karena kalau untuk membeli kapal itu membutuhkan biaya yang besar. Makanya itu perbedaannya. Jasa permintaan dan penawaran jasa transportasi itu agak berbeda dan unik gitu dibandingkan permintaan barang, karena itu untuk transportasi kita membutuhkan biaya yang besar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan analisis biaya di dalam transportasi laut. Nah, itu hal yang berbeda, itu yang cukup berbeda. Oke, bagaimana Raffi? Atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, selanjutnya. Oke, silakan Audita. Apakah terjadi elastisitas penawaran dan permintaan transportasi terjadi pada musim puncaknya Lebaran dan Nataru? Oke, nah pada saat Lebaran dan Nataru itu, ini nyambung ini dengan yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Raffi. Kenapa sama? Karena ya tadi kalau misalkan pada musim-musim puncak itu permintaan akan jasa transportasi itu tinggi. Nah, tetapi penawarannya itu akan tetap sama. Karena tadi untuk menyediakan kapal itu butuh modal yang besar. Jadi, walaupun permintaannya meningkat, pada jasa transportasi itu penawarannya akan tetap sama. Jadi, elastisitasnya mungkin tetap terjadi, tetapi elastisitasnya akan terjadi pergeseran sampai ke titik puncaknya. Jadi sehalnya seperti itu. Itu nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh, yang ditanyakan oleh Raffi tadi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu permintaan dan penawaran jasa transportasi. Atau ada yang ingin menyampaikan materi atau feedback terhadap materi kita hari ini. Misalkan, materi ini membuat kita tahu bahwa permintaan dan penawaran jasa transportasi itu sesuatu hal yang kita sebagai lulusan transportasi laut harus paham ini, karena itu kita akan selalu berinteraksi dengan penyedia jasa transportasi laut, apalagi kita yang jurusan program studi transportasi laut. Ada yang ingin memberikan feedback? Oke. Siapa yang ingin memberikan feedback mata kuliah hari ini, yang pertemuan hari ini? Silakan. Oke, silakan Jessica. Miss, materi kemarin permintaan dan penawaran jasa transportasi laut mudah dipahami dan sangat bermanfaat karena membantu saya memahami faktor yang mempengaruhi kebutuhan serta penyediaan jasa transportasi laut. Oke, terima kasih Jessica. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua terkait dengan permintaan dan penawaran jasa transportasi, khususnya transportasi laut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Oh ya, sebelum kita sudahi, untuk output luaran dari mata kuliah ini adalah nanti kita akan menganalisis proyek transportasi. Jadi kita, apakah proyek transportasi yang ada, terutama transportasi laut itu layak untuk dijalankan dan diteruskan. Nah, demikian materi hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah ekonomi transportasi pada program studi transportasi laut. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.